Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin ngobrol santai tentang dua kata yang sangat meresahkan di media sosial. Kenapa? Karena dua kata tersebut menjadi tolak ukur seseorang, jadi bahan iri seseorang. Salah satunya yaitu good looking. Kenapa sih good looking itu selalu diutamakan? Kenapa sih good looking itu selalu dihargai? Dan kenapa good looking itu dinilai dari fisiknya? Kenapa good looking itu selalu beruntung? Nah, pasti kita sering dengar tuh makna good looking itu selalu diterjemahkan hal-hal yang lebih menjurus ke fisik. Tetapi kan ada ayat Al-Quran tentang dikedepankan tentang hal good looking. Nah, good looking di sini itu tidak selalu dilihat dari penampilan fisiknya. Contohnya seperti ayat 31 surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang disapa pada ayat ini adalah Adam, Bani Adam. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial atau dalam konteks interaksi manusia dengan sesamanya. Nah, pada ayat ini tempat yang disebut sebagai tempat interaksi adalah masjid. Di sana umumnya orang berkumpul dan berinteraksi untuk beribadah atau demi ilmu. Nah, menariknya lagi, ayat ini menyebutkan redaksi di setiap masjid. Redaksi ini begitu penting untuk meletakkan dasar penyikapan yang sama untuk setiap masjid, yang dalam ayat lain disebutkan secara tegas, yakni masjid harus dikelola, disikapi, dimanajemeni dengan dasar ketakwaan. Perintah berpenampilan baik ketika memasuki setiap masjid digandengkan lagi dengan perintah makan dan minum. Jangan lupa konteks manusia sebagai makhluk sosial. Makan dan minum di samping dimaknai dalam arti mengkonsumsi makanan dan minum secara luas, dapat pula memanfaatkan fasilitas sosial. Dengan demikian, makan dan minum atau sarana yang dimanfaatkan adalah yang sejatinya dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, pemaknaan di atas semakin tajam lagi nih tatkala ada ayat yang menyantumkan redaksi jangan berlebih-lebihan. Disinilah pentingnya meletakkan dasar moderasi dalam berpakaian, makan minum, dan manfaat fasilitas bersama. Nah, israf atau berlebih-lebihan tentunya punya parameter yang berbeda-beda dalam settingan sosial. Nah, kejernihan hati sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya yang dapat menimbang dan menilai batasan israf ini adalah kita sendiri. Ya, ayat ini menyinggung kebutuhan dasar manusia, berpakaian, makanan, dan minum. Ketiganya harus dikonsumsi, tidak berlebih-lebihan tetapi proporsional. Nah, kenapa? Karena orang lain punya hak untuk mendapatkan dan menikmatinya. Janganlah serakah untuk mendapatkannya. Di akhir ayat Allah memberikan penegasan teologis bahwa berlebih-lebihan itu sikap yang tidak disenanginya. Penegasan ini sangat penting dikemukakan dalam konteks penyadaran bahwa meskipun berdalih untuk beribadah kepadanya, berlebih-lebihan itu tetap tidak boleh, tetapi moderasi harus menjadi dasar bersikap atau berperilaku baik dalam konteks berkomunikasi dengan Allah maupun dengan sesama. Sekali lagi, sikap berlebih-lebihan harus dihindari karena diantaranya akan merusak sendi-sendi bermasyarakat dan sekaligus akan menimbulkan keburukan potret masyarakat muslimah.
Padahal Islam sama sekali lagi-lagi sangat mencintai keindahan, termasuk keindahan potret bangunan sosial Islam. Apakah sudah cukup dengan mempedulikan fisik diri untuk menjadi seorang good looking? Tentunya tidak. Ada yang tidak kalah penting dari mempedulikan fisik, yaitu mempedulikan akhlak atau good attitude. Bagaimana pendapat jika ada seseorang yang memiliki penampilan menarik, badannya bersih, perawakannya bagus, senyumnya mengembang, namun jika berkata bagaikan dia mengeluarkan silet yang tajam, tentu hal ini membuat sangat tidak nyaman. Nah, jadi tidak selamanya penampilan itu menjadi tolak ukur. Kadang akhlak adalah pondasi yang paling utama untuk menilai seseorang, bukan dinilai dari fisik belaka.